Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Malam 9 Juni 2025. Kasih dan kebaikan. Menanggapi kebaikan dengan kebaikan. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Renungan harian kita hari ini mengambil inspirasi dari 1 Petrus 3 ayat 9 yang mengajarkan tentang pentingnya menanggapi kebaikan dengan kebaikan. Ayat ini mengajak kita untuk merenung dengan sikap dan respon kita terhadap orang lain, khususnya dalam situasi di mana kita mungkin dihadapkan dengan perlakuan yang tidak adil ataupun sulit. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya menanggapi dengan berkat. Ini adalah panggilan untuk menjalani kehidupan yang berbeda, dipenuhi dengan kasih dan kebaikan. Menanggapi kebaikan dengan kebaikan adalah ekspresi dari karakter Kristus di dalam kita, mencerminkan cintanya yang tak terbatas kepada kita sebagai umatnya. Menanggapinya dengan berkat bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan rohani. Dalam memberikan kebaikan, kita tidak hanya membalas perlakuan yang kurang baik, tetapi juga membuka pintu untuk keajaiban, transformasi, dan penyembuhan. Kasih dan kebaikan memiliki daya tarik yang kuat untuk mengubah hati dan menciptakan lingkungan yang penuh damai dan persatuan. Di hari ini juga mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk mewarisi berkat, karena kita dipanggil menjadi ahli warisnya berkat Tuhan. Dengan menjalani kehidupan yang penuh kasih dan kebaikan, kita menciptakan jejak warisan yang penuh berkat bagi generasi berikutnya. Respon kita terhadap orang lain membentuk pewarisan rohani yang mencerminkan nilai-nilai kerajaannya. Sebagai refleksi harian, marilah kita merenungkan tentang cara kita menanggapi perlakuan kurang baik atau tantangan dalam hidup kita. Apakah kita bersedia menanggapi dengan kebaikan dan kasih? Bagaimana kebaikan itu kita dapat mencerminkan karakter Kristus? Melalui sikap yang penuh kasih dan kebaikan, kita dapat menjadi saksi hidup akan kuasa transportasi kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan sekitar kita. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah
bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.